Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami Baca-Baca Random ya. Edisi terakhir mungkin untuk menutup tahun ya. Tahun baru. Sebenarnya kata Gramsci ini tahun baru ini problematik ya. Nah, apa? Hari ini hari Kamis 26 Desember 2024. Kita akan melanjutkan baca-baca random ya, karya Soren Mau, Mute Compulsion, A Marxist Theory of the Economics Power of Capital. Nah, teman-teman, beberapa minggu yang lalu, udah gak lupa ya, sudah gak lama ya, kita ngebahas 5 chapter awal ya, atau teman-teman bisa cek lagi di 2 video sebelumnya soal part 1 tentang condition, jadi kondisi apa yang penting untuk kemudian dibahas pada buku ini. Lalu di bagian berikutnya adalah part 2 tentang relations. Nah, di part 2 ini yang akan kita mulai bahas ya, teman-teman. Sebetulnya ada 4 chapter ya. 6, 7, 8, dan 9. Cuma untuk sekilas pengantar, malam ini kita dibersamai dengan Sosi untuk membahas 2 bab dulu di awal, yaitu di chapter 6 dan chapter 7, Transcendental Class Domination dan Capital and Difference. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas soal The Universal Power of Value, Value Class and Competition. Menurutku pribadi di bab 8 dan bab 9 ini menjadi gong penting ya untuk kemudian ngomong apa itu nilai dan mengapa kemudian nilai itu penting untuk bisa menjadikan landasan ketika kita berbicara lebih jauh soal gagasan ide mode compulsion-nya Soren Mau. Oke lah, kalau gitu kita bisa mulai dulu, Sos. Nanti habis itu kita coba diskusikan chapter 6 dan 7 apa sih yang menarik dari transcendental ini. Oke, Sten. Oke, sebelumnya gerak nggak? Gerak nggak? Aman. Oke, ya deh. Nah, selamat malam teman-teman, selamat Natal dan beberapa hari lagi tahun baru. Di sini kita langsung ke chapter 6 dan 7 di part 2 ya. Kalau misalnya boleh golongin tuh part 1 tuh kayak semacam tinjauan pustaka, dia mau ngerapihin bagaimana mute compulsion ini tentang sphere ketiga, sphere itu? Ya, ruang ketiga dominasi itu terjadi ya. Di ruang pertama itu ruang koersif, ruang violence gitu. Di ruang kedua itu ruang ideologis, kalau bisa sebut. Itu udah banyak dibahas sama kiri-kiri yang lain, kiri-kiri modernis ya kalau bisa sebut ya. Kayak model Althusser juga salah satunya. Dan dia ini mau coba bahas tentang mute compulsion itu yang ketiga, yaitu dominasi di ruang ekonomi, yang menurut dia paling subtle tapi paling kuat. Begitu udah tertancap bakal mengakar, paling susah dicabut istilahnya di antara yang lain. Tapi ya bisa dilihat di video di pembahasan sebelumnya, agak panjang ngomong. Nah, kita masuk ke part 2. Di part 2 ini nih secara simpel itu ngejelasin bagaimana relasi dependensi terjadi nih. Relasi kapitalistik terjadi. Salah satu relasi yang terjadi dibahas di bab awal ini, bab 6 dan bab 7 itu tentang relasi dependensi, yaitu relasi vertikal. Ntar di bab selanjutnya ada relasi horizontalnya, bagaimana kapitalisme melalui ekonomi ini nih mendikte sejarah dan sosial untuk menurut terhadap dominasinya gitu lah, kalau bisa disebut simpelnya seperti itu. Dan ya pokoknya secara singkat intinya tuh nilai ini bakal jadi satu aspek penting ya, bahwa nilai ini nih nggak semata-mata begitu saja gitu loh. Nilai ini cuma masalah pertukaran, tapi nilai ini nih imposing form gitu loh, yang akan menciptakan satu bentuk dominasi bahkan di dalam interaksi sosial, relasi sosial.
Gitu. Oke, kita masuk ke bab 6. Kalau kata Hegel, apa pembukanya dari Hegel, in bourgeois society separation is determining factor. Tapi diralat sedikit sama Soren Mau, in capitalist society difference is determining factor. Kalau kata dia gitu, separation sama difference kan bedanya dikit ya. Ya, kira-kira gitulah. Oke, chapter 6, transcendental class domination. Dominasi kelas transcendental. Apa itu? Apa yang membedakan kapitalisme dengan mode produksi lainnya adalah akumulasi kekayaan abstrak menjadi basis dari reproduksi sosial. Menggunakan analisis dari Robert Brenner, Soren membedakan antara relasi vertikal dan horizontal dalam kapitalisme. Nah, di bab ini kita berfokus pada hubungan vertikal atau hubungan dependensi ya. Di sini Soren mencoba untuk memfokuskan bahwa relasi dependensi ini nih diciptakan melalui beberapa kejadian gitu, melalui beberapa tahapan. Nah, dan begitu relasi dependensi ini tercipta, tapi juga ada garis bawah ya, dependensi seperti apa ya. Ini yang jadi satu kekuatan kapitalisme gitu bisa disebut. Ya, perlu digarisbawahi dulu ya, apa yang membedakan kapitalisme dengan yang sebelumnya itu adalah akumulasi kekayaan abstrak. Akumulasi kekayaan abstrak itu jadi basis dari reproduksi sosial. Nah, kapitalisme menjadi bentuk dominan sirkulasi uang dan komoditas tanpa melanggar hukum pertukaran ekuivalen. Ini disebabkan oleh munculnya satu komoditas yang nilai gunanya menjadi sumber dari nilai, yang konsumsinya secara aktual adalah objektifikasi dari kerja. Komoditas apakah itu? Jadi dalam pandangan Marx itu melihat bahwa kapitalisme ini harusnya runtuh dari awal bahkan. Soalnya kapitalisme melanggar law of equivalent exchange. Karena gak ada yang ekuivalen dalam pertukaran di kapitalisme kan. Ada nilai lebih, itu nilai lebih datang dari mana. Nah, tapi kok bisa mereka bertahan? Berarti ada semacam terjadi bentuk abstraksi lah, bentuk abstraksi dari suatu pertukaran. Abstraksinya di tingkat apa? Ada 2. Tapi dalam si Soren ini nih membahasnya cuma 1 ya, abstraksi di tingkat labor. Nanti kalau abstraksi di tingkat nilai bakal dibahas di tempat lain. Tapi poinnya itu. Jadi apa yang terjadi dari labor komoditas ini, bermacam-macam jenis komoditas, seberapa gunanya nilai gunanya itu berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Itu diseragamkan oleh satu hal, yaitu mereka hasil dari kerja. Nah, dari hasil dari kerja ini akhirnya oke, mereka semua hasil dari kerja. Tapi apa yang membuat satu hal itu sepadan dengan lainnya? Kalau kerja gua untuk nambang batu bara itu beda sama kerja para profesor yang meneliti anomali sosial misalnya, itu gimana cara nyamainnya? Diciptakan mekanisme penyamaan melalui jam kerja, yang dari situ kerja diabstraksikan. Tenaga kerja menjadi komoditas utama dalam rantai sirkulasi MCM. Ini money commodity, money aksen ya, money yang udah bertambah ya. Dan menciptakan kondisi posibilitas yang dikatakan oleh Marx sebagai relasi kapital, yaitu proletar menjual tenaga kerjanya pada kapitalis. Jadi di sini saat tenaga kerja akhirnya dianggap sebagai komoditas utama, dilepaskan dan dilepaskan dari rantainya, dibuat impersonal gitu, dan diabstraksikan sebagai hal yang universal gitu. Nah, di sini juga tercipta kondisi posibilitas untuk memaksa proletar menjual tenaga kerjanya pada kapitalis, bahwa cuma itu yang dimiliki oleh proletar gitu, tenaga kerja semata. By isolating capacities from condition of their realization, capital become the logic which govern the translation of possibility into actuality. Keadaan ini dipandang oleh kebanyakan ekonomi sebagai transaksi sederhana antara agen, tercipta dengan kekerasan. Nah, kondisi yang tadi dijelaskan itu proletar menjual tenaga kerjanya, menjual dirinya gitu untuk bekerja, itu dipandang oleh ekonomi mainstream itu sebagai transaksi sederhana aja.
Tapi nyatanya enggak. Pertama itu nggak pernah voluntary, kedua itu tercipta dengan kekerasan, nanti dijelaskan. Dependensi terhadap pasar harus diciptakan oleh borjuis karena dalam sejarahnya petani ini dengan contoh keadaan ekonomi dahulu ya. Petani secara umum tidak terlalu bergantung pada pasar dan lebih mementingkan kebutuhan subsistensinya. Nah, salah satu mekanisme cara yang dilakukan untuk menjadikan eh, apa labor force itu labor power itu sebagai abstrak labor itu dibutuhkan dependensi terhadap pasar agar dia bisa menjual dirinya gitu loh. Kita butuh satu tempat yaitu pasar kan. Nah, dependensi dari pasar ini nih bakal menjadikan tiap agen-agen yang terlibat di dalamnya itu tuh nggak bisa lepas dari mekanisme kapitalistik, logika valorisasi itu. Bahwa kita harus ikut berjualan, kita harus menjual yang kita punya, kita harus terlibat dalam transaksi-transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan diri gitu kan. Itu dahulu nggak terjadi di zaman dahulu gitu kayak medieval atau pra-medieval, bahkan sampai late 1600-an itu kayak ujung-ujung 1600 1700 awal itu masih terlihat ada pola seperti ini ya di banyak masyarakat ya. Ada beberapa sejarahnya kayak sejarah Peasant War di Jerman, bisa dicek. Tapi poinnya petani ini tidak punya dependensi terhadap pasar. Dia nggak ada kebutuhan untuk menjual apapun barangnya, bahkan dirinya ya, itu ke pasar. Nggak ada kebutuhan itu, karena mereka dulu tuh pasar tidak diterjemahkan sebagai satu tempat otoritatif untuk melakukan proses jual beli. Karena mengutip Graeber ya, dalam bukunya yang tentang hutang itu, dulu tuh transaksi lebih diarahkan sebagai bentuk obligation and trust gitu loh. Nah, gara-gara itu jadi tidak ada satu tempat pun yang didesignasi sebagai pasar. Pertukaran terjadi begitu saja gitu loh antara saya dengan teman gitu, Rangga misalnya. Saya datang ke rumah Rangga aja terus melakukan pertukaran gitu, atau ada mekanisme-mekanisme lainnya lah, tapi tanpa ada via satu designasi tempat gitu. Nah, ini untuk menciptakan hal itu tuh akhirnya negara turun. Dalam hal ini nih via tangan-tangan feodal ya waktu itu. Negara turun atau bourgeois ini turun dengan memaksa buat ada ada pasar yang tercipta di sana. Mungkin kita ngambil contohnya ini deh. Akhir-akhir ini lagi baca sejarah Banda soalnya. Kepulauan Banda. Waktu awal Banda berdiri, pasar sudah ada bentuk pasar gitu ya. Tapi ini bukan pasar yang kita kenal sekarang. Sudah ada bentuk pasar di sana. Dan banyak banget pedagang berjualan di sana. Bahkan kalau dicek sejarahnya, buah pala itu sudah masuk ke daerah India sejak abad ke-5. Jadi sudah ada banyak pertukaran buah pala bahkan ya di Banda. Tapi saat wait, nggak kelihatan Pak ngecat apa? Itu si Amitav Ghosh. Aku juga. Apa tuh? Ya itu soal Banda, lanjutin, sorry. Oh iya, ya gitu Banda itu pokoknya udah banyak buktinya ya. Mereka banyak pedagang di sana, pedagang Cina, pedagang India, pedagang Arab. Tapi semuanya berubah saat sebenarnya pedagang Portugis juga udah ada ya, dan pedagang Portugis juga cukup imposing ya, tapi mereka masih oke lah. Nah, terus begitu datang Belanda, semuanya berubah. Bahkan Portugisnya pun juga berubah ya kelakuannya ya. Belanda ini memaksa untuk menciptakan pasar di mana pertukarannya itu hanya terjadi terhadap mereka. Akhirnya proses monopolisasi ya. Nah, ini yang hal seperti ini yang dimaksud terhadap terciptanya dependensi terhadap pasar. Dipaksa supaya petani-petani lokal itu cuma jual ke dia dan tergantung sama dia. Kalau lo nggak jual ke dia, lo nggak hidup. Soalnya lo gak dibayar di sana. Padahal dulu pembayarannya tuh bukan berupa uang yang mereka kenalkan itu ya. Ada mekanisme lain, entah itu pertukaran barang barter gitu atau hal-hal lainnya lah, nggak tahu jelas. Tapi mereka baik-baik aja dengan keadaan itu, tapi begitu dikenalkan oleh bentuk pasar ini, dependensi pasar ini, semuanya akhirnya berantakan kan. Dan
ya sejarah udah membuktikan seberapa parah kolonialisme di sana. Nah itu borjuis akhirnya menggunakan kekuatan feodal, menggunakan kekuatan militer, menggunakan kekuatan negara itu melakukan tindakan violence extra violence ke masyarakat yang tidak punya ketergantungan terhadap pasar, dipaksa mereka untuk punya ketergantungan terhadap pasar di sana. Itu sudah terbukti dalam banyak sejarah ya. Nah dari situ akhirnya petani sudah nggak bisa tuh melepaskan diri terhadap pasar. Mereka harus menjual segalanya tuh ke pasar yang dia punya. Padahal dulu mereka nggak ada kepentingan buat itu. Mereka bertani dan berapa itu untuk pemenuhan subsistensinya. Kekayaan yang mereka miliki itu adalah kekayaan atas pemenuhan subsistensinya, bukan kekayaan punya banyak barang atau apa. Itu beneran tersier buat mereka. Tapi begitu mereka subsistensinya terpenuhi, mereka bisa dianggap orang kaya, udah nggak membutuhkan hal yang terlalu berlebih gitu istilahnya. Oke, wait, aku nggak bisa gerak. Oke. Nah, negara harus mengintervensi dan menghukum mereka yang menolak bekerja. Itu kayak beggars, vagabond, atau gypsies ya. Dan memaksa proletar untuk menjual tenaga kerjanya. Juga sejarah yang banyak bisa dicek, yang banyak terjadi. Begitu proses itu sudah terjadi, pasar itu tercipta, tetap ada orang-orang independen kan yang kayak mencoba untuk tidak masuk atau punya keengganan lah terhadap masuk ke mekanisme pasar. Itu pasti dihukum sama mereka. Dihukum kayak gak boleh tidur di jalan gitu, gak boleh tidur di sembarang tempat. Padahal dulu itu hal yang lumrah gitu loh. Kayak orang tidur di mana juga oke-oke aja gitu. Maksudnya kan gak tidur di dalam rumah orang lain juga kan. Tapi tidur ada pendopo atau tempat umum yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, dan itu semuanya baik-baik aja karena kekuatan kolektif dan sosialitas mereka mengizinkan hal itu dan menjaga hal itu ya. Tapi begitu dependensi terhadap pasar ini tercipta, individualisme juga tercipta kan, bentuk-bentuk individualisme, dan itu menciptakan ke keengganan untuk memberikan keengganan untuk berderma terhadap mereka yang kekurangan istilah dalam hal ini. Dan beggars ini nih kayak gelandangan itu dianggap sebagai mereka yang nggak tahu diuntung lah istilahnya kan. Kayak alasannya pasti kayak gitu, kenapa masih muda gak kerja, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Padahal jauh di belakangnya itu cuma masalah dia gak mau masuk ke dalam dependensi terhadap dependensi pasar, dan itu akhirnya dihukum kan orang-orang kayak gitu, dimasukin penjara, dicambukin, bahkan pada Amerika dan beberapa negara beberapa negara Afrika yang dilakukan oleh Belgia gitu, banyaklah negara-negara kolonial itu tuh di semi slavery kan, mereka yang nggak kerja tuh kayak dipaksa buat kerja jadiin slave untuk terma tertentu misalnya, karena mereka ketangkep nggak kerja santai-santai aja di siang hari, mereka sebulan harus kerja di kebun gitu kan. Itu aneh kalau dipikir-pikir. Kenapa nggak boleh kayak gitu. Nah, ada violence di sana bekerja. Sejarah asal-usul kapitalisme menunjukkan berubahnya tenaga kerja menjadi komoditas bukan hasil dari tindakan sukarela dari individu, tapi dari paksaan dan kekerasan. Di sisi lain, dominasi kelas sejak awal terimplikasi dari bentuk komoditas. Only where wage labor is its basis does commodity production impose itself upon society as a whole. Jadi saat wage labor ini tercipta, basis penjualan basis transaksi atas tenaga kerja ya, penjualan tenaga kerja itu tercipta, maka produksi komoditas itu baru tercipta, dan dari situ akhirnya kapitalisme mulai menancapkan kekuatan dominasinya ya di society as a whole. Mode produksi kapitalis mengandaikan eksistensi kelas tidak memiliki apapun kecuali kemampuannya untuk kerja. Nah, kapitalis itu harus menanjangi segelintir sebenarnya lebih banyak jumlahnya, banyak golongan-golongan manusia tertentu. Manusia digolongkan pertama ya, dan begitu digolongkan itu salah satu klasifikasi karakter yang harus dipenuhinya, yaitu orang-orang ini nggak punya apapun kecuali tenaga kerja untuk dijual. Kalau mereka nggak punya itu, baru kapitalisme bisa masuk menjadi mediator di sana ya.
Kapital membutuhkan pekerja yang telah dikondisikan terampas dari kemampuannya untuk memproduksi dirinya di luar pasar. Udah gak ada tuh kemampuan petani-petani yang memenuhi dirinya untuk sufisiensi, gak bisa. Sekarang petani punya seberapa luas lahan pun tetap punya ketergantungan terhadap pasar. Soalnya kalau dia memutus dirinya dari pasar, ya udah dia gak punya apapun kecuali barangnya kan. Kalau nggak salah tuh ada pernah ngebahas ini kok. Dan kayaknya kita masih punya hukumnya, gue nggak tahu ya kalau Omnibus Law ngerubah ini ya, tapi ada yang buat sejarahnya kok. Salah satu pemberontakan Permesta kayaknya salah satu alasannya, tapi dicek deh. Pokoknya ada banyak pemberontakan di daerah Sumatera, itu terjadi salah satunya itu karena menolak uang uang rupiah. Uang rupiah, uang di Indonesia, uang yang diberlakukan oleh Soekarno gitu loh. Dan mereka punya uang sendiri, atau setidaknya mereka punya mekanisme tukar sendiri, dan mekanisme tukar mereka itu tuh sangat-sangat sufisien ya buat komunitas itu ya. Saat pemerintah Indonesia masuk ke sana mencoba untuk mengenalkan uang dan menciptakan semacam dependensi atas pusat dan daerah, itu ada pemberontakan besar-besaran kan, atau setidaknya bisa dikatakan pemberontakannya sih sebenarnya nggak begitu besar, cuma penolakan untuk melakukan bentuk pertukaran seperti itu ya di komunitas tersebut. Tapi secara drastis Soekarno atau pemerintah Indonesia pada saat itu gak tahu jelas siapa yang ngasih perintahnya, itu tuh sangat responnya tuh sangat luar biasa gitu loh, dengan ngirim langsung tentara berapa banyak dan nembakin orang berapa banyak. Ada sejarahnya itu. Dan kalau nggak salah tuh memang ada undang-undang yang ngomongin bahwa masalah keuangan dan masalah pasar ini cuma bisa dilegitimasi oleh pemerintah pusat. Kalau ada komunitas yang ngelakuin di luar itu bisa didakwa. Gue kata kalau Omnibus Law udah ngubah, tapi dulu ada undang-undang itu. Itu lucu juga. Nah, itu dia poinnya. Jadi saat kapital ini selalu butuh pekerja, kapital ini butuh resource juga ya, butuh sumber daya alam juga. Caranya gimana? Mereka harus menciptakan dependensi terhadap pasar ini. Kalau nggak ada dependensi terhadap pasar ini, ya udah mereka bakal self-sufficient sendiri aja. Udah gak bakal bisa disentuh kan berarti sama kapital. Nah, itu harus dikondisikan, mereka dirampas. Begitu mereka dirampas, mereka nggak punya apa-apa lagi kecuali ngejual diri atau ngejual hasil tani, hasil buminya dia ke pasar. Dan ya semuanya makin parah saat itu. Jadi udah gak ada kemampuan untuk mereproduksi dirinya di luar pasar. Mereka hanya bisa hidup dengan cara mereka bertukar di pasar gitu. Hal di atas juga mengandaikan adanya pelucutan mereka yang dapat mendukung kerja. Nah ini Soren mulai menekankan di sini ya. Proletar ini nih, Marx sendiri, mungkin Marx pakai kata-kata yang cukup ambigu ya, tapi Marx setidaknya tuh memvalidasi ada bentuk proletarian yang lain gitu loh. Ada proletar yang bekerja, ya ini pekerja. Tapi ada proletar yang nggak bekerja, proletar yang porsinya mendukung pekerja. Ini dia mengandaikan adanya pelucutan mereka yang dapat mendukung pekerja. Relasi ini memperlihatkan kumpulan orang-orang yang kapital butuhkan sebagai pekerja merupakan subhimpunan dari mereka yang tergantung dengan pasar. Jadi bayangkan mereka yang tergantung dengan pasar itu himpunan yang lebih besar, pekerja itu himpunan yang lebih kecil. Berarti ada mereka yang bergantung dengan pasar tapi mereka bukan pekerja, yaitu domestic worker ya, domestic labor, mereka yang nggak punya wage relation secara langsung ya, tapi mereka tetap punya dependensi terhadap pasar. Kalau ada pasar mereka nggak hidup juga kan. Karenanya dalam menganalisis kelas, kita harus menghindari terma eksploitasi. Ini agak ribet, tapi ya kira-kira gitulah. Nanti dijelasin. Tanpa menolak sentralitas relasi eksploitasi, Soren berpendapat dominasi kelas berakar pada relasinya dengan alat produksi dan bukan semata-mata ekstraksi lebih. Pertama itu, dominasi kelas memang berakar pada relasinya dengan alat produksi dan bukan semata-mata pada ekstraksi nilai lebih. Itu yang dipandang sebagai bentuk eksploitasi ya. Nah, kalau misalnya kita berfokus pada eksploitasi, dominasi kelas cuma didefinisikan sebagai relasi antar mereka yang mengendalikan kondisi reproduksi sosial dengan mereka yang tidak memiliki akses terhadap reproduksi sosial. Jadi cuma matter of siapa yang punya kendali atas sesuatu dan
kendali atas alat produksi dan siapa yang tidak punya kendali atas alat produksi. Tapi nyatanya kan nggak kayak begitu juga ya. Ada mereka yang tidak tergantung langsung dengan alat produksi, mereka tergantung dengan orang yang punya ketergantungan terhadap alat produksi gitu. Nah, ini menjadikan kelas sebagai relasi kelompok manusia terhadap kondisi reproduksi sosial. Definisi kelas di atas ini beresiko menyempitkan perjuangan pekerja sebagai satu-satunya perjuangan kelas. Nah ini dia kondisi yang butuh di analisis lebih lanjut menurut si Soren ya. Kalau kita mau ngomongin masalah bagaimana mute compulsion itu ada dan bagaimana mute compulsion itu bekerja ya, bagaimana dominasi di ranah ekonomi ini tercipta, itu kita nggak bisa ngomongin masalah perjuangan kelas itu cuma perjuangan pekerja. Perjuangan kelas itu yang lebih luas. Karena ekonomi ini lebih bekerja di mana-mana, bekerja bahkan di tempat-tempat yang tidak ada bentuk koersif, bentuk violence. Jadi pekerja kan in way itu punya bentuk koersif ya di dalam relasi kerjanya, karena di dalam kantor atau pabrik itu relasi atasan dan bawahan ini merupakan relasi yang cukup intimidatif lah gitu kalau bisa disebut. Jadi butuh semacam koersif atau mild violence, kok bisa disebut violence yang agak halus gitu lah, kekerasan yang agak halus untuk menjalankannya. Nah sedangkan di luar itu kan ada relasi lain, relasi dominasi lain itu yang nggak masuk ke dalam bentuk koersif ini, violence ini. Nah itu dia. Makanya kita harus menghindari terma eksploitasi, kan kalau kita menerima terma eksploitasi begitu aja berarti kita cuma ngomongin masalah mereka yang punya dan mereka yang tidak punya terhadap alat produksi, dan itu berarti ngomongin perjuangan kelas itu semata-mata perjuangan pekerja. Perjuangan kelas harus lebih luas daripada itu. Karenanya dibutuhkan definisi yang lebih luas untuk mengakomodasi segala perjuangan kelas menjadi perjuangan melawan kapital. Di sini Soren membedakan proletar dengan pekerja. Nah, ini kata-katanya salah sih sebenarnya, tapi poinnya tuh ada proletar ini himpunan lebih luas ya. Jadi ada proletar yang bukan pekerja, ada pekerja yang pasti proletar gitu. Pekerja bergantung pada alat kerja yang dimiliki kapitalis untuk kebertahanan kerjanya, dan proletariat adalah kondisi pemisahan paksa antara kehidupan dan kondisinya. Kalau pekerja kan itu tadi ngomongin masalah ketergantungan terhadap alat produksi, yang relasi produksi lah kalau bisa disebut di sana. Nah, sedangkan proletariat ini nih kondisi atas pemisahan antara kehidupan, bagaimana dia hidup dengan kondisi atas pemenuhan kehidupan tersebut. Jadi tadi saat bourgeois ini mencoba untuk menciptakan dependensi terhadap pasar, mereka menenggut kondisi kondisi penghidupan seseorang. Jadi orang udah gak bisa hidup dengan hasil tanahnya, hasil buminya semata. Mereka harus menggantungkan dirinya ke pasar gitu misalnya. Nah itu yang terjadi. Tadi mana? Oke. Kapitalisme adalah institusionalisasi insekuritas, di mana bahkan pekerja yang memiliki upah baik dan hidup dalam negara yang sejahtera tetap bergantung pada sistem ekonomi yang rentan. Nah ini dia yang menjelaskan itu, bahwa kita harus melebihi terma eksploitasi dan melebihi perjuangan kelas itu sebagai perjuangan pekerja, karena ekonomi ini nih sudah mengakar, dominasi ekonomi ini sudah mengakar di banyak ranah ya, dan salah satunya itu pekerja di negara yang sejahtera, kayak Nordik lah, negara-negara Nordik kayak begitu, dan mereka hitungannya middle management lah, itu pun mereka sangat bergantung pada kondisi ekonomi, pada sistem ekonomi negaranya. Jadi begitu sistem ekonomi negaranya kolaps, mereka pasti kolaps, dan itu yang nggak masuk akal kan. Kenapa mereka harus bergantung pada sistem ekonomi seperti itu kalau mereka bisa memenuhi dirinya sendiri? Karena dependensi terhadap pasar ini tidak ada orang pun yang bisa melakukan memenuhi dirinya sendiri. Mereka harus memenuhi pasar, baru mereka memenuhi dirinya gitu lah, kok bisa disebut. Di aspek lainnya, para proletar yang tidak menjual tenaga kerja justru dijadikan pendukung sistem kapitalis untuk menciptakan pekerja produktif. Nah, mereka yang nggak bekerja ini diletakkan sebagai supporting system dari mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja untuk apa? Supaya mereka lebih produktif ya para pekerja ini. Jadi kalau pulang itu mereka dirawat, mereka pulang bajunya dicuciin, apanya diapain. Nah itu yang bikin mereka bisa kembali produktif.
akhirnya mau gak mau kapitalisme mencoba untuk memasuki ranah yang tidak bisa diintervensi langsung, yaitu ranah domestik, ranah reproduksi. Di sini kapitalisme cuma bisa mempengaruhinya via non koersif, via non ideologis, yaitu via ekonomi. Gitu. Menggunakan distingsi ini soalnya menjelaskan pentingnya penempatan identitas subjek terbentuk independen dari relasi kekuasaan. Maka kalau misalnya kalau kita menerima bagaimana proletar yang tidak bekerja ini tapi dependen terhadap pasar, berarti kita harus bisa menjelaskan bagaimana identitas subjek ini nih tercipta independen dari relasi kekuasaan langsung ya maksudnya. Pada posisi ini kan si kapitalisme tidak berintervensi langsung terhadap ranah domestik ya. Ini pada tahap awal. Sebenarnya pada tahap ini pun masih ada ranah-ranah domestik yang nggak kesentuh langsung sama kapitalis ya. Pekerja tidak hanya menjadi sebuah sisa negatif. Kan selama ini didefinisikan pekerja ini sebagai sisa negatif ya. Mereka yang enggak ini, mereka yang enggak itu, mereka yang enggak kan. Namun yang merupakan bentuk subjektivitas spesifik, sebuah hasil positif dari relasi kapitalis produksi. Bahwa relasi kapitalis ini menciptakan mode produksi kapitalis ini menciptakan satu bentuk positivitas baru, yaitu positivitas terhadap pekerja. Positivitas ini maksudnya tuh dia didefinisikan bukan dari yang enggak, tapi mereka didefinisikan sendiri gitu. Ini dapat dirumuskan dalam kondisi fundamental dari modal produksi kapitalis, yaitu pemisahan antara kehidupan dan kondisinya yang memberi celah kapital untuk menjadi mediator di antara mereka. Mediasi kapital menjadikan proletar harus masuk dan mengikat dirinya dengan pasar. Nah, ini udah tahap dependensi ya. Hunger will tame the fiercest animal. It will teach decency and civility, obedience and subjection to the most perverse. Jadi akhirnya gunain kekuatan yang paling violence, tapi in way juga paling subtle gitu, yaitu kelaparan. Kelaparan itu menurut gue dan udah banyak yang bahas juga, itu bentuk paling kejamnya dari dunia gitu loh, karena udah banyak padahal kejadian di Indonesia, tapi kenapa nggak dikupas lebih dalam tentang banyaknya keluarga-keluarga yang mati kelaparan gitu dalam rumah, padahal sekeluarga gitu. Itu soalnya aneh banget, ada seseorang kelaparan di tengah Jakarta, itu harusnya nggak terjadi karena makanan tuh ada di mana-mana, beneran ada di mana-mana, makanan tuh dibuang juga di mana-mana, alasan dibuangnya juga macam-macam ya. Memang ada yang nggak karena makannya nggak habis gitu terus bekas akhirnya dibuang, tapi ada juga yang makanan memang sisa produksi gitu loh, jadi belum disentuh apapun dalam keadaan apapun, cuma karena itu sisa produksi kayak dibuang gitu aja. Di tempat seperti itu ada orang kelaparan, itu aneh. Makanya kelaparan itu jadi satu fenomena paling violence, tapi di sisi lain juga fenomena yang indirect gitu loh, yang paling subtle istilahnya dari violence. Karena orang yang mati kelaparan itu bukan gara-gara dia gak bisa makan, dia gak punya makanan gitu, bukan gara-gara dia gak punya makanan, tapi dia gak punya akses terhadap makanan itu. Makanannya mah ada, dianya gak bisa makan, gak boleh makan lebih tepatnya. Itu kan paling parah yang bisa dilakuin. Kira-kira gitulah. Jadi via hunger itu akhirnya si kapitalisme ini bekerja. Valorisasi nilai berhasil menginjeksi dirinya dalam metabolisme manusia dan menjadikan reproduksi kapital sebagai kondisi reproduksi kehidupan. Ini menghasilkan paksaan itu menjadi pekerja sebagai kesukarelaan individu. Akhirnya mereka yang masuk ke dalam wage labor, wage relation ini nih, walaupun dengan kesan mereka sukarela ya, gue datang ke sini karena gue pengen bekerja gitu. Bullshit, itu paksaan. Kalau mereka nggak ngelakuin itu, mereka mati kelaparan gitu. Makanya itu juga bentuk violence juga sebenarnya, bentuk dominasi yang sangat keras. Soren melihat hal ini menjelaskan dua hal. Pertama, kekuasaan bukan relasi langsung antara dua agen. Nah, jadi nggak ada direct violence di sana ya. Kekuasaan dapat berbentuk kontrol atas lingkungan yang esensial bagi aktor lainnya. Simpelnya itu. Jadi begitu ada satu aktor yang menguasai lingkungan suatu aktor lainnya, itu udah dibentuk dominasi tanpa ada
sentuhan langsung antara dua aktor ini pun itu udah terjadi bentuk dominasi, karena kalau nggak ada lingkungan yang support terhadap aktor si B ini, ya si B bakal mati kan. Senada dengan Foucault, kekuasaan hanya dapat bertindak pada subjek bebas. Nah, ini penekanan yang cukup menarik ya, bahwa kalau subjeknya tidak bebas seperti budak gitu misalnya, itu tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang terjadi, maksudnya kekuasaan ekonomik yang seperti ini ya, kekuasaan seperti ini yang terjadi gitu, karena dependensi personal ini nih dependensi yang yang jelas gitu loh. Iya, bukan berarti perbudakan itu, in a way sih perbudakan memang banyak, gue nggak mau kontroversial banget, tapi intinya kapitalisme ini juga parah, separah perbudakan. Perbudakan juga tetap ada aspek-aspek perlindungan terhadap budak, dan ada kontrol sosial di mana seseorang yang seseorang itu merugi gitu loh kalau budak mati, budak gak dirawat, budak mati itu merugi sebenarnya mereka. Dan harga budak itu mahal, ngasih makan budak itu lebih murah dibandingin membunuh budak kan. Dan saat budak-budak mereka mati itu juga ada konsekuensi sosialitasnya, dipandang oleh pemilik budak yang lain tuh lo sebagai orang yang nggak telaten gitu, yang nggak mampu, itu punya konsekuensi sosial lah intinya. Dan dari situ berbeda banget sama kapitalistik. Di dunia kapitalistik, para kapital ini nih nggak pernah peduli sama subjeknya kan, sama para pekerja mau diapain juga itu udah bukan urusan dia, karena relasi yang terjadi itu selalu berkesan sebagai voluntary, sebagai kesukarelaan. Jadi tanggung jawab tidak diletakkan kepada si kapitalis, tidak seperti di budak ya. Di perbudakan yang punya budak, si pemilik budak itu tanggung jawab ada di si pemilik budak kalau sampai budaknya kenapa-napa. Tapi di dalam relasi kapitalis ini nih, tanggung jawab tidak di bourgeois, tapi tanggung jawab ada di proletar. Jadi saat proletar kelaparan, ini salahnya dia. Kenapa dia kelaparan? Beda banget sama perbudakan. Perbudakan ada orang kelaparan itu salahnya punya budak. Berarti dia brengsek atau apalah, pokoknya ini terlepas dari kepemilikan budak itu memang brengsek ya. Tapi intinya seperti itu. Gitu. Ya kira-kira gitulah. Pekerja kini menjadi subjek yang berhutang di bawah kapitalisme. Nah, ini juga aspek pentingnya, bahwa gak ada posisi saat kita masuk ke dalam mode produksi kapitalis itu kita berhutang terhadap mereka, terhadap kapitalisme. Hutang ini mengikat masa depan untuk terus memvalorisasi nilai dalam kapitalisme. Wage relation itu diciptakan seperti hutang sebenarnya. Udah banyak juga yang ngebahas ini. Wage relation itu kan pasti lo dibayar belakangan setelah lo mengerjakan sesuatu hal itu ya. Ini terlepas dari berapa lamanya. Yang sebenarnya makin lama itu makin gak manusiawi. Jadi Indonesia itu juga harusnya nggak dibayar per bulan gitu loh. Pokoknya makin lama pembayaran itu terjadi itu makin inhuman ya. Dan Indonesia salah satu yang paling parah, selalu dibayar per bulan. Itu kan kita bentuknya berhutang. Tapi hutang yang terjadi ini nih, hutang yang tanpa interest kalau kalian perhatikan. Saat pekerja melakukan kerjanya, terus dilakukan terus-menerus sampai terma tertentu baru mereka dibayar, itu tidak ada penambahan nilai di sana. Penambahan nilai yang terjadi kan diambil semua sama doi, sama kapitalis. Penambahan nilai yang dilakukan oleh proletar itu tidak diberikan oleh para proletar. Tapi kalau kita minjem duit deh, pada posisi itu kalau kita minjem duit dalam waktu berapa lama nih, minjem legal ya, minjem legal dalam waktu berapa lama pun kita punya interest kan, punya bunga di sana. Nah itu yang aneh. Jadi ya kira-kira gitulah intinya, kita memang dipaksa untuk berhutang di bawah kapitalisme. Gitulah. Pada akarnya kapital adalah relasi hutang, sebuah bentuk kekuasaan di mana masa depan disubjugasi oleh masa kini. Bahwa masa depan kita itu dijamin oleh apa yang kita lakukan hari ini gitu. Apa yang kita dijamin oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Kita kerjakan hari ini bukan bentuk motivasi, maksudnya para pekerja itu cuma dibayar berdasarkan kerjanya hari ini untuk dia menghidupi dirinya di beberapa hari ke depan gitu misalnya. Gitu.
Kekuasaan kapital mengambil bentuk yang impersonal. Pekerja menjual dirinya ke kapital, bukan ke partikular kapital seperti perbudakan. Nah, ini dia juga bentuk impersonalitasnya. Saat seseorang masuk ke dalam wage relation, dia terpapar terhadap bentuk kapitalisme secara luas gitu loh. Sedangkan saat seseorang menjadi budak, dia bekerja di bawah satu pemilik budak spesifik yang hukumnya itu tuh bekerja hukumnya istilahnya tuh cara mereka hidup tuh sesuai sama pemilik budak kayak gitu loh. Jadi tanggung jawabnya langsung ke pemilik budak di atas. Sedangkan kapital ini dalam kapitalisme seorang pekerja itu bertanggung jawab terhadap seluruhan seluruhan sistem ekonomi gitu. Kalau ada masalah dalam sistem ekonomi kan selalu disalahin pekerja kan. Karakter impersonal ini merupakan hasil pemisahan antara kehidupan dan kondisinya. Juga antara unit berbeda dalam sistem pasar. Nah, ini juga ngasih lihat bahwa ada distingsi, ada pemecahan unit yang berbeda dalam sistem pasar. Macam-macam ya, antara seller sama buyer, antara pemilik modal sama pengelola misalnya kayak gitu-gitu. Pokoknya dalam sistem pasar itu ada pemisahan itu. Maka relasi kapital menjadi relasi kompulsi yang didasarkan hanya pada perbedaan fungsi ekonomi. Individualitas bukanlah suatu bentuk alami, namun ia menjadi hasil historis dari masyarakat kompetisi bebas. Nah, itu dia. Dari pemisahan unit ya, unit-unit ekonomi dalam sistem pasar ini akhirnya menciptakan satu bentuk klasifikasi terhadap fungsi ekonomi gitu. Nah, dari situ akhirnya tercipta bentuk individualitas, kolektivitas akhirnya tergerus kan. Mereka ini hanya menandakan dirinya masing-masing gitu. Nah, itu individualitas jadi dibentuk melalui masyarakat dengan kompetisi bebas ini ya, masyarakat kapitalisme yang liberal juga mungkin. The rule of capital is not the solution of community as such, but a historical novel form of community based on the amputated proletarian body, i.e. the cut off from its objective condition out as its smallest component. Kapital menghancurkan segala bentuk ikatan sosial dan merekonfigurasi kembali semuanya menjadi logika polarisasi. Tadinya konfigurasi sosialnya misalnya perbudakan tuh rekonfigurasi lagi menjadi wage relation gitu ya. Nyatanya juga nggak lebih baik dari perbudakan. Uang menjadi media antara kebutuhan dan objeknya. Uang akhirnya dibutuhkan media antara kita dan pemenuhan penghidupan kita. Uang menjadi komoditas real sebagai substansi untuk bertahan hidup dan sebagai produksi sosial bagi semua. Manusia membutuhkan mediasi dalam relasinya dengan alam maupun produksi. Mediasi yang terjadi secara sosial bahkan sejak sebelum kapitalisme. Jadi mediasi memang sebenarnya dari dulu udah ada. Tapi begitu ada kapitalisme, mediasinya itu dilakukan dengan uang. Gitu. Dalam ikatan antara manusia dan kondisi penghidupannya pada zaman feodal terjadi bukan karena keadaan alamiah, tapi karena perjuangan. Jadi kalau kalian cek apa yang terjadi di zaman feodal itu tuh semua semua struggle yang terjadi, semua perubahan yang terjadi itu pasti karena terjadinya perjuangan ya, misalnya karena adanya struggle di sana. Jadi berbeda sama kapitalisme gitu loh. Contohnya revolusi agrikultur kali, revolusi pertanian ya. Revolusi pertanian terjadi kan karena ada struggle di sana, bukan gara-gara feodalisme ini inovatif gitu di bagian situ, enggak, tapi kan ada struggle di sana. Dan begitu kapitalisme muncul, semua inovasi itu tuh dilimpahkan pada kapitalisme, bahwa kapitalisme yang menciptakan inovasi itu. Dahulu tuh nggak terjadi, bahkan di zaman feodal pun segala inovasi yang terjadi itu nggak dilimpahkan terhadap kelas feodalnya, tapi lebih kepada struggle-nya. Itu yang unik di dalam kapitalisme. Ini memperlihatkan pemisahan yang terjadi saat kapitalis dan non-pemisahan pada pre-kapitalis hanya merupakan perbedaan cara mengorganisir ikatan kebutuhan antara kerja dan kondisinya. Jadi apa yang terjadi dulu sama yang terjadi sekarang itu tuh kok bisa disebut pada surface levelnya yang paling berbeda, tapi pada konten levelnya itu sebenarnya sama. Bisa disebut itu lah, kayak ya kalau kita mau masuk ke perdebatan konten sama value, tapi kira-kira seperti itu. Konten sama form salah. Proletariat dalam kapitalisme kembali menjalin relasinya dengan kondisi penghidupan sesaat untuk memastikan pemisahan yang permanen.
proletariat yang menyerahkan dirinya untuk kapitalisme untuk menjual labor powernya itu menyerahkan dirinya untuk sesaat kan, untuk sesaat supaya dia bisa makan dalam waktu berapa lama ke depan, tapi sesaat itu menjalin relasi sesaat itu atau penghidupan sesaat itu memastikan pemisahan yang permanen. Saat itu terjadi dia udah nggak bisa lepas dari ketergantungan itu. Capitalism is thus based on a unity of separation. Kelas yang berkuasa tidak lagi membutuhkan kekerasan untuk memaksa pekerja menghasilkan kerja surplus. Pekerja bebas digerakkan oleh keinginannya. Semuanya jadi kelihatan volunteer kan. Ini dilakukan untuk bertahan hidup, dia bilangnya. Kekuasaan kapital beroperasi bukan melalui perintah atau kekerasan, tapi melalui strukturalisasi kondisi dan posibilitas kehidupan sosial. Diubah kembali mereka strukturnya. Jadi udah nggak melalui command and violence kalau bahasanya, control and violence, tapi karena struktur sosialnya seperti ini, jadi kita mau gak mau seperti itu. Istilahnya kerja itu jadi kayak bagian dari hakikat kehidupan gitu loh. Kalau mau hidup ya harus kerja gitu. Itu padahal aneh, dulu ini gak terjadi. Dulu gak kayak begini. Kerja itu gak seperti ini gitu loh. Kerja gak seperti ini dan cara kita pemenuhan penghidupannya juga gak seperti ini. Bukan gara-gara teknologinya maju, tapi memang beda ya konsepsi mereka. Istilahnya seperti itu. The economic power of capital thus rests upon the ability of capital to seize life by the root and entangle it in the logic of valorization. Maka kekuatan kapital itu udah mengakar dan udah menciptakan hal yang mengakar pada tiap kehidupan manusia, yaitu logik dari valorisasi. Soren juga melihat adanya relasi antara biopolitik dan kapitalisme. Mengutip Agamben dan Foucault, Soren berpendapat isolasi biopolitik terjadi bukan berdasarkan tindakan koersif negara atau pengabaian hukum, abandonment ini pengabaian di sini ya, tapi merupakan konsekuensi relasi produksi kapitalis. Relasi produksi adalah basis tersembunyi dari seluruh tatanan sosial yang menciptakan dependensi terhadap suatu bentuk negara. Jadi akhirnya negara ini dibutuhkan sebagai penjagaan, pemeliharaan terhadap tenaga kerja gitu loh. Intervensi negara yang mendukung kelas kapitalis dengan intensifikasi regulasi terhadap penduduk desa inilah yang menciptakan relasi kapitalis. Akhirnya proses urbanisasi dan segala bullshit pengembangan desa, pengembangan wilayah itu nggak lain sebagai upaya untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih gitu. Proletarian menjadi figur pengabaian, namun bukan pada ranah legal seperti Agamben. Agamben kan meletakkan homo sacer itu sebagai legal amendment ya. Tapi namun pada pengabaian ekonomi yang menciptakan dependensi kapitalisme. Itu. Jadi poinnya di bab ini memperlihatkan adanya relasi vertikal. Relasi vertikal ini bentuk dependensi terhadap pasar. Proletariat diambil kondisi penghidupannya untuk dia tergantung pada pasar, dan dari situ akhirnya menciptakan dependensi terhadap kapitalisme, dependensi terhadap pasar yang mau nggak mau ada ada babak baru gitu, ada tahap baru yang dilewati untuk pemenuhan diri kita terhadap penghidupan. Gitulah kalau bisa dikatakan. Gitu. Oke, bab 7. Chapter 7, Capitalism and Difference. Ini sebenarnya bab yang cukup OT kalau istilahnya out of topic gitu di dalam buku ini ya, karena dia agak tangent ngejelasin masalah rasisme dan gender, tapi nggak setangent yang itu, nggak terlalu keluar topik juga ya. Poinnya dia tuh ngasih lihat pertama masalah gender ini nih, masalah domestik, masalah reproduksi, dan itu harus dijelaskan bagaimana reproduksi dan domestik ini nih kapital bekerja di sana, tapi cara kerjanya berbeda dengan tempat-tempat lainnya gitu lah kalau bisa disebut. Itu. Terus kedua, rasisme, gender maupun rasisme itu berakar pada politik of difference ya, politik pembedaan ya, dan kapitalisme juga relying pada
bersandar pada bentuk politik seperti itu untuk thriving, untuk berjaya, kira-kira gitu. Oke. Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, tidak semua proletar menjual tenaga kerja mereka. Ya, ada proletar yang bekerja, ada proletar yang tidak bekerja kan. Namun sepanjang sejarah kapitalisme, kegiatan reproduksi pekerja dilakukan oleh proletariat perempuan pada ranah domestik. Ini memperlihatkan kegiatan reproduksi yang dilakukan pekerja terjadi di luar kontrol langsung kapital. Bahwa kapital bergerak di ranah produksi gitu loh. Begitu di ranah reproduksi, kapital gak punya immediate power gitu, immediate control. Mereka cuma bisa mengontrol via yang lain. Nah, itu berarti ada bentuk dominasi yang lain kan di sana. Marx dipandang gagal dalam menjelaskan bentuk kerja dan peran perempuan dalam ekonomi kapitalis. Ini yang kritik-kritik second wave of feminism ya, yang masih lihat bahwa kiri ini nih gak punya konsepsi feministik gitu loh, bisa disebut. Ini ya catatan yang butuh di perdebatkan lebih lanjut ya, tapi in a way itu Marx gak punya proposisi lugas pembahasan dia terhadap feminisme. Walaupun ada poin-poin yang menarik tentang tenaga kerja perempuan ya, bagaimana tenaga kerja perempuan ini juga bentuk degradasi moral gitu. Tapi ya itu perdebatan lain. Tapi poinnya itu. Jadi banyak yang memandang mayoritas setidaknya mainstream itu gagal dalam menjelaskan bentuk. Marx dipandang gagal dalam menjelaskan bentuk dan peran perempuan dalam ekonomi kapitalis. Oke, wait. Nah, teori reproduksi sosial mencoba untuk mengisi ruang perdebatan ini. Ruang perdebatan tidak dengan menempatkan identitas gender sebagai titik tolak. Teori akhirnya muncul satu bentuk itu ya, bentuk rombongan, bentuk gagasan, yaitu teori reproduksi sosial. Tapi mereka tidak muncul dengan menempatkan identitas gender sebagai titik tolak. Jadi bukan masalah perempuan semata gitu. Tapi bukan juga tentang lokasi spesifik reproduksi terjadi, yaitu di rumah. Jadi ini masalah domestic labor gitu. Namun pada relasi sosial sebagai ekonomi di mana dominasi dan koersi terbentuk. Yaitu bagaimana reproduksi sosial ini tidak lepas dari relasi produksi ya. Bisa disebut relasi dominasi. Mengikuti Lisa Vogel, Soren membedakan reproduksi sosial menjadi dua, yaitu pemeliharaan harian proletar, yaitu maintenance, bagaimana proletar ini biar bisa besoknya itu bekerja dengan produktif lagi gitu, dan penggantian generasional tenaga kerja, yaitu anak saat biar ada pekerja fresh terus gitu loh, itu pekerja muda dan perawatan terhadap anak lah bisa disebut. Pada pemeliharaan harian kerja menjadi bentuk perawatan pekerja agar terus produktif setiap harinya. Pada poin ini kapitalisme mencoba menggantikannya dengan bentuk otomasi, namun masih belum sepenuhnya karena sisi emosional pekerja tidak dapat digantikan oleh mesin. Kapitalisme sebenarnya udah coba masuk ke ranah ini ya, ranah care work ini ya, ranah reproduktif, pembunuhan reproduksi ini ya. Dengan itu automatic dishwasher gitu misalnya, banyaklah mesin-mesin yang ngebantu kegiatan reproduksi, tapi gak pernah langsung dan gak pernah total karena masih ada sisi emosional yang dibutuhkan pekerja untuk pemenuhan dirinya agar dia bisa kembali bekerja produktif esok harinya. Itu nggak bisa disediakan oleh kapitalisme, setidaknya sampai poin ini ya. Walaupun sekarang dia udah mencoba ke ranah hiburan, banyaklah ranah-ranah lain yang kapitalisme coba masuk, tapi emosi ini nih masih belum terjamah secara langsung gitu, bukan secara langsung, secara kuat. Di poin penggantian generasional, terlihat kapitalisme terus berusaha mengambil alih kemampuan penciptaan tenaga kerja masa depan. Namun sekali lagi belum sepenuhnya, karena pertumbuhan pekerja membutuhkan aspek sosialisasi yang tak dapat diciptakan oleh kapital. Nah sama, kapitalisme juga mencoba untuk mengambil alih ini ya dengan banyak sebenarnya ide-idenya kapitalisme, surrogasi mother gitu misalnya, dibuat kayak negara ini menjadi surrogate mother untuk menciptakan pekerja gitu. Tapi gak bisa karena ada tumbuh kembangnya anak itu tuh juga membutuhkan bentuk sosialitas kan, kayak jaring sosial. Walaupun
in a way keluarga ini juga diciptakan, keluarga ini juga dikurung, dibelenggu oleh kapital ya. Definisi keluarga itu dibelenggu oleh kapital, dan kapital ini menempatkan bentuk sosialitas itu pada keluarga ya. Jadi anak itu punya bentuk ketergantungan sosialitas terhadap keluarga. Walaupun seperti itu, tetap itu tidak bisa dipengaruhi langsung oleh kapital, karena masih banyaknya masih banyaknya anomali-anomali apapun itu. Bagaimana si anak ini tidak bisa dijamin 100% untuk menjadi pekerja gitu. Dan mekanisme keluarga ini bukan mekanisme yang teratur secara kayak bagaimana kita mengatur bawahan kantor gitu, nggak bisa dilakukan seperti itu. Kedua bentuk kerja reproduktif di atas selalu mengandaikan diperankan oleh perempuan yang menurut kapital menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pria. Nah, ini kan selalu diandaikan seperti itu ya. Penggantian generasional berarti masalah melahirkan, itu harus dilakukan sama perempuan, dan perempuan harus pada posisi dia hamil, melahirkan dan menyusui itu butuh ketergantungan terhadap para pria yang bekerja gitu, selalu diandaikan seperti itu. Dan di care worker juga seperti itu, mereka yang merawat kita, kayak perempuan udah di dapur di rumah aja gak perlu kerja, biar laki-laki yang kerja, selalu diandaikan seperti itu kan. Nyatanya enggak. Menurut Vogel, hal ini merupakan bentuk koersi kapital, karena pada nyatanya perempuan dalam keadaan hamil, menyusui, atau dalam keadaan paling rentannya itu dapat ditopang oleh komunitas perempuan lainnya yang dalam posisi produktif. Jadi gak ada kebutuhan terhadap gender sebenarnya. Gender ini konsepsi gender role ini akhirnya diciptakan oleh kapitalis untuk subjugasi ranah reproduktif. Tapi nyatanya nggak ada kebutuhan itu. Banyak dalam sejarah bisa diperlihatkan di beberapa suku di Amerika Selatan, misalnya beberapa suku di Afrika. Biasanya juga ada, kalau nggak salah di Indonesia, aku lupa persisnya di mana. Ada kok kayaknya daerah Flores, daerah Nusa Tenggara, itu ada komunitas-komunitas yang malah justru kebalikan, yang perempuan-perempuan ini malah jadi bekerja di ranah produktif gitu loh, ranah produksi, dan itu justru memperlihatkan bahwa gak ada ketergantungan langsung gitu loh terhadap gender A bergantung pada gender B, enggak, tapi itu bisa digantikan oleh siapapun yang memang dalam kondisi produktif. Argumen Vogel memperlihatkan relasi gender dan kapital bukanlah relasi niscaya dan dari opresi. Ketergantungan yang terjadi bersifat artifisial dan dipaksakan dari determinasi biologis perempuan, yaitu melahirkan. Nah, ini ngasih lihat juga bagaimana relasi kebutuhan ini bukan relasi niscaya dari opresi, tapi ini terjadi karena adanya determinasi biologis yang dimanfaatkan gitu oleh kapital. Jadi ini nggak niscaya sama sekali ya. Soren melihat problem ini tidak dapat dibebankan pada identitas gender semata. Mengutip Manning dan Notes kolektif, gender hanya merupakan designasi kelompok tertentu pada aktivitas sosial spesifik. Jadi gender ini nggak lebih dari siapa mengerjakan apa gitu loh. Jadi cuma masalah itu doang. Jadi harusnya tuh gak ada hubungan sama sekali sama seksualitas gitu. Seksualitas di sini maksudnya biologis atau apapun, yang hal-hal yang alamiah lainnya. Karena nyatanya itu semua tuh konsepsi sosial gitu. Kalau bisa dibilang tuh itu hanya konstruksi sosial gitu kalau bisa disebut. Jadi itu datang belakangan, yang sudah dibuktikan oleh banyak sejarah juga ya. Namun ini malah menimbulkan pertanyaan akan asal-usul gender dari kapitalisme sebagai upaya pemisahan ranah produksi dan reproduksi. Kapitalis memiliki bentuk fleksibel yang memungkinkannya untuk tidak hanya menciptakan sekat dalam proses penghidupan, namun juga peran identitas ditetapkan. Nah, ini yang bermasalah ya. Kalau kayak begitu berarti peran kapitalisme di mana gitu dalam pemisahan dalam asal-usul gender ini nih, dalam pemisahan peran gender ini. Nah itu dia, kapitalisme itu tuh sangat fleksibel, jadi dia bisa masuk ke ranah yang seperti apa, dan akhirnya bisa menciptakan sekat-sekat itu loh dalam proses penghidupan, dan membentuk identitas-identitas sosial juga di sana. Tapi ini bukan
berarti kapitalisme telah absolut ya. Kalau walaupun dia fleksibel bisa bisa menetapkan identitas, bisa membentuk identitas, bisa menciptakan sekat. Itu bukan berarti kapitalisme juga absolut. Ini justru menunjukkan bagaimana kapitalisme itu memanfaatkan celah yang udah ada, yang sudah dari dulu ada untuk memvalorisasi nilai dirinya. Aruzza berargumen opresi gender bukanlah prekondisi logis, namun eksistensi historisnya menjadi konsekuensi niscaya dari kapitalisme. Ini poinnya bahwa kapitalisme itu membutuhkan opresi gender ya? Enggak, kapitalisme nggak butuh itu. Tapi maksudnya kapitalisme dalam kelahiran kapitalisme ya tidak membutuhkan itu. Jadi bukan prekondisinya, tapi pada keadaan lanjutannya gitu. Itu menjadikan sebagai konsekuensi niscaya dari kapitalisme, bahwa saat kapitalisme bekerja, kapitalisme butuh pemisahan-pemisahan itu, dan salah satu pemisahan yang paling bisa dimanfaatkan itu pemisahan alamiah antara gender. Walaupun akhirnya juga definisi gender dikerucutkan dalam kapitalisme ya. Pada awalnya nggak ada definisi gender mungkin. Pada awalnya cuma ada definisi seksual kan antara perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki kerjanya kayak gimana itu urusan masing-masing gitu mungkin dulunya. Tapi nggak ada definisi perempuan harus A, perempuan harus B, laki-laki harus A, laki-laki harus B. Mungkin dulu nggak ada sebelumnya. Tapi begitu kapitalisme datang itu jadi konsekuensi yang niscaya. Soren berpendapat gender secara historis terkonstitusi. Mereka terbentuk secara historis berarti ya, bukan yang secara alamiah sudah ada. Melalui tahapan-tahapan tertentu baru mereka ada. Yang berarti ini bukan sebuah keniscayaan, tapi dari bentuk sosial yang eksistensinya tidak dapat dijelaskan dari kacamata kapital semata. Jadi kalau mau ngomongin masalah gender, apakah kapitalisme itu menciptakan problem gender? Kagak juga. Problem gender dari dulu di banyak tempat, walaupun nggak di semua tempat ya, di banyak tempat itu sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngejelasin itu semata-mata dari kacamata kapitalisme. Struggle against gender oppression are important because they are just that, struggles against oppression. Not because their logical relationship to the capital form. Jadi perjuangan terhadap gender oppression karena itu sebagai opresi, bukan sebagai bentuk kapital. Sekarang sudah berkelindan dengan bentuk kapital. Tapi jangan lupa saat kapitalisme jatuh pun gender oppression tuh punya potensi untuk masih ada. Tapi kita bisa menyelesaikannya kan karena bentuk kapitalisme yang thriving, yang berjaya, yang mencoba untuk melatenkan hal ini itu sudah nggak ada. Gitulah kira-kira. Problem yang sama juga ditemui dalam perdebatan rasisme dan kapitalisme, yang secara populer menempatkan rasisme fundamental bagi kapitalisme. Sama tuh, dipandang bahwa kalau rasisme itu lahir dari kapitalisme gitu. Sekali lagi, enggak juga, problem itu udah ada dari dulu, problem rasisme kan. Terlepas dari kapitalisme ada. Soren juga menolak pandangan tersebut dan melihat rasisme adalah fenomena sosial yang tidak berasal dari kapitalisme, namun dimungkinkan dan direproduksi oleh kapital. Jadi kapital sekali lagi memanfaatkan celah yang udah ada, celah alami perbedaan antara ras, dimanfaatkan lagi. Pada perkembangannya, rasisme dan kapitalisme berjalan bersamaan. Sekarang sudah mengikat satu sama lain, sekarang sudah berkelindan. Namun bukan berarti mereka tidak dapat dibedakan dan dipisahkan ya. Pembedaan ini harus dilakukan untuk menentukan prinsip inti kapitalisme, yang dilakukan untuk emansipasi manusia tanpa terjebak politik identitas. Kapitalisme bersandar pada produksi perbedaan. Mereka harus menciptakan perbedaan ini. Ini menjadi fundamental, tidak hanya untuk menggerus solidaritas dan kesadaran kelas, tapi juga untuk menghasilkan kompetisi horizontal antara pekerja. Itu jadi salah satu poin dari kapitalisme ya. Kapitalisme butuh produksi perbedaan. Perbedaan yang seperti apa mereka nggak peduli. Perbedaan gender bisa diambil, perbedaan ras bisa diambil, perbedaan apa juga mereka gunain. Nasionalisme sekarang, padahal sama-sama satu ras gitu, ras Melayu, sama-sama orang Melanesia bahkan orang apa. Tapi akhirnya dipisahkan oleh nasionalisme sengaja, semua yang dibuat perbedaan itu untuk menggerus solidaritas, untuk menghilangkan kesadaran kelas. Tapi yang paling penting untuk menghasilkan kompetisi horizontal antar pekerja. Kapital selalu beroperasi dalam segala antagonisme dan hierarki yang secara bersamaan dikuatkan dan menguatkan olehnya. Oppressive hierarchies based on gender, racialization, religion, body forms, nationality, sexuality, and so on are conducive to the rule of capital on several levels of the capitalist totality. But in the end, it all boils down
to the fact that antagonisms among proletarians tends to neutralize opposition to the power of capital. Jadi semua perbedaan ini dibutuhkan, dilatenkan, dikuatkan, digunakan oleh kapital. Mungkin tidak origin dari kapital, tapi segalanya dilakukan oleh kapital untuk menciptakan perbedaan ini, untuk menetralisir oposisi dari kekuatan kapital. Itu, Pak. Oke, Pak. Oke. Wait. Tunggu. Mepet. Tahu gak yang mau ditinggal? Ya, padat banget ya. Padahal cuma 2 bab ya. Tapi bab 6 sih yang parah, Pak. Ya. Cuma ada beberapa hal sih yang aku highlight ya. Dalam pembacaanku ini soal suaraku jelas ya Pak ya? Aku agak flu soalnya. Jelas ya? Jelas. Nah, aku masih menarik tuh soal kalimat dia di halamannya. Mana ya? Soalnya ternyata halamannya beda ya Pak, sama yang kamu share. Sama yang mana Pak? Enggak, antara buku sama yang kamu share itu agak sedikit beda ya. Buku dan PDF. Iya, agak sedikit beda. Tapi nggak apa-apa. Di halaman 128 itu aku sepakat sih bahwa capital needs workers gitu ya. Saya tidak mungkin ada kapital kalau tidak ada pekerja, tidak mungkin ada kapitalisme kalau tidak ada pekerja. Cuma kan yang dimaksud sebagai pekerja dalam analisis Newt Compilation ini kan pekerja yang spesifik nggak sih? Atau kita mungkin diskusikan lagi, pekerja secara general apa pekerja secara spesifik? Menurutmu, Sos? Pekerja kebutuhan atas kapital. Ya kapital butuh terhadap pekerja yang spesifik, yaitu pekerja yang bekerja untuk mereka, yang ya, kan? punya independensi. Makanya, sedangkan sebelum kapital itu sendiri kan tadi sempat ditarik ya soal Banda, soal kolonialisme, Amitav Ghosh itu salah satu penulis novel juga, penulis sejarah, historian fiction juga, sama historian juga. Menurutku bagus banget sih dia gambarin soal Nutmeg Curse, kutukan pala itu loh, di novel dia itu, di historical fiction itu yang dia ceritain itu apa, kayak yang kamu tadi sebutin itu loh, bahwa relasi kapital itu ternyata lebih luas gitu loh, Sos. Enggak sekedar hubungan transaksional antara pekerja dan pemilik modal gitu. Tapi pembacaanku dalam Transcendental Class Dominant itu, tapi ada satu situasi sosial yang itu harus diciptakan terlebih dahulu gitu loh. Nah ini mungkin bisa jadi refleksi kita bersama ya, bahwa ketika aku ngajar kelas Marxisme, ada satu mahasiswaku yang tanya, itu bagus banget sih pertanyaannya. Mas, bagaimana dengan orang-orang sepertiku yang lahir di era kapitalisme tingkat lanjut, advanced capitalism, di era industrial, dan aku tidak bisa membayangkan apa yang maksudku, diriku katakan ketika aku menjelaskan soal materialisme historis, bagaimana perkembangan dari kelas agriculture ke kelas industrial gitu loh, Sos. Nggak ada gambaran itu. Dia bilang bahwa ya aku hidup di kapitalisme hari ini ya
ini adalah kebenaran yang aku percaya, dan pekerjaan yang mereka lakukan para buruh ya itu hal yang normal gitu. Iya. Sebetulnya hal yang menarik ya. Maksudku everyday experience mereka ini adalah yang menurutku sangat subtil, sangat esensial ketika ngomong itu gitu loh. Dan anak ini ngambil kelas Marxisme dan mengatakan hal yang serupa, akhirnya kemudian aku pikir, oh ya benar juga ya. Gitu loh. Dan kasus yang tadi disebutkan soal Banda itu kan juga gitu ya. Transaksi pala itu kan dilakukan karena Indonesia termasuk wilayah yang terkena jalur sutra ya, salah satu wilayah yang ikut dalam jalur sutra ya, yang mana jalur sutra itu dulu dikuasai oleh ya kalau nggak pedagang dari Tiongkok ya pedagang dari Arab ya kan. Ya, dan ya kalau kita mau katakan monopoli ya bisa iya bisa tidak. Cuma kenapa kemudian bentuk monopolisasi perdagangan dari orang-orang timur itu berbeda, karena yang bagus adalah mereka ketika berdagang menghormati apa namanya nilai-nilai atau bentuk transaksi tradisional yang dipertahankan sama orang-orang Banda saat itu. Dan terlepas dari bagaimana akadnya, lalu mereka bawa kembali ke negaranya, lalu dijual di Eropa, ya kan. Nah, terus orang-orang koloni sebelum adanya kolonisasi, mereka punya semangat untuk menjelajah New World atau dunia baru. Nah, terus mereka menjelajah, nah ketemu ini Banda ini sumbernya pala nih gitu kan. Yang selama ini orang-orang Tiongkok dan orang-orang Arab menjual ke Eropa dengan harga yang mahal, bagi dia mahal. Benar. Terus mereka ingin kemudian memotong jalur sutra itu dan lalu kemudian membentuk koloni perdagangan. Nah, kalau baca sejarah lebih dalam kan perjuangan Banda itu ternyata tidak hanya perjuangan sendiri, tapi juga dibantu orang-orang Tiongkok juga Arab sebelumnya ya kan, yang mana mereka sama-sama ingin mengusir orang-orang Belanda saat itu adalah VOC kan, yang ingin mengubah dan memonopolisasi itu. Bahkan mereka membuat perjanjian dengan menggunakan uang gitu loh. Uang sebagai sistem kapitalisme itu ya memang betul gitu ya. Nah, orang-orang Indo ini ngomongin uang itu kalau di YouTube kebanyakan uang konspirasi lah, uang action lah, uang menguasai dunia apa gitu, tapi nggak menyentuh problem kapitalisme itu sendiri. Nah, tapi permasalahannya adalah kenapa uang itu berbahaya? Bukan karena uangnya ini yang membunuh, bukan, tapi pengaturannya yang betul-betul dilakukan secara koersif dengan penuh paksaan, sehingga kemudian orang-orang itu mau tidak mau mengikuti sistem yang dibuat oleh VOC misalnya, dibuat oleh koloni saat itu. Nah, uang sebagai medium transaksi ini lalu kemudian mengubah segala-galanya gitu loh, termasuk akhirnya mereka menguasai wilayah itu, melakukan kolonisasi, membuat benteng-benteng, menebar teror, kemudian memperkerjakan para pekerja secara paksa gitu. Nah, tentu kemudian secara ontologis perdagangan kapital dulu dan hari ini kan berbeda ya. Kalau dulu kan penuh dengan kekerasan ya kan, untuk bisa mengambil nilai lebih gitu loh, untuk bisa mengambil profit ya kan. Nah, hari ini kan kekerasan itu sudah tidak ada kan. Jadi dianggap itu sudah bukan violence gitu loh, tapi tindakan yang non violent act gitu loh. Tapi itulah yang kemudian menurutku menjadikan alasan kenapa mahasiswaku bertanya seperti itu. Dia bilang gini, saya tidak merasa bahwa ada kekerasan dalam sistem kapitalisme gitu. Kan menarik ya, maksudku ini menarik sih, bentuk kerja yang berubah itu gitu loh. Kayak dia melihat bahwa persaingan itu adalah hal yang niscaya gitu loh. Kan kalau liberal kan seperti itu kan, siapa yang menang ya dia yang kuat gitu kan. Bukan soal akses dan itu kan yang kita lakukan sekarang hari ini kan. Semua saling
ingin menang, ingin jadi yang nomor satu dan seterusnya gitu. Nggak pernah kayak sebelumnya orang-orang Banda itu jual beli pala itu dengan akad. Jadi harga yang mereka tentukan adalah harga dari kepala adat, dan kepala adatnya bilang, kamu setelah mendapatkan pala ini dijual dengan baik dan digunakan untuk kebermanfaatan banyak orang gitu. Nah, orang-orang Tiongkok dan orang-orang Arab saat itu ya mereka melakukan hal yang yang serupa dan melakukan perdagangan di bawah akad gitu loh. Jadi ada akadnya gitu loh, bukan bukan asal 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 datang terus nodong senjata, kamu harus ikuti perjanjian ini, kalau enggak kamu melanggar hukum gitu. Nah, terus aturan itu loh, tidak ada akad gitu loh. Nah, itulah kemudian yang membedakan menurutku ya, pembacaanku atas Banda itu sebelum dan sesudah adanya kolonialisme. Dulu itu ada akad, dan akad itu betul-betul disetujui oleh kepala adatnya, disetujui oleh para petaninya gitu, atau orang-orang yang ngumpulin pala gitu. Karena saat itu pala adalah disebut sebagai black gold ya. Black gold. Ini lagi Pak, satu lagi tambahin. Di Bapahir Capital juga, dan di apa namanya, dibahas ulang sama Graeber juga ya. Ini dengan menggarisbawahi kalau Graeber itu anarkis ya. Tapi benar juga bahwa ini yang membedakan proses kolonial dengan proses yang sebelum kolonial ya. Waktu perdagangan di Banda contohnya, mereka yang datang berdagang dari Cina maupun dari Arab, itu mereka datang sendiri. Maksudnya datang sendiri tuh mereka sebagai private enterprise gitu loh. Datang sebagai pedagang-pedagang sendiri gitu, pedagang saudagar yang membawa namanya sendiri gitu. Mungkin mereka punya afiliasi dengan kerajaan-kerajaan tempat mereka berasal ya, tapi nggak ada langsung. Si VOC datang itu sebagai kongsi dagang yang disponsori langsung oleh negara dengan kekuatan militer. Itu nggak terjadi sebelumnya di saudagar-saudagar yang lain. Saudagar yang lain datang bawa duit, bawa barang, kan gak bawa tentara. Kayak aneh banget Iya. gitu. Datang. Iya, dan tentara itu menyerang gitu loh. Benar. Menyerang, literally menyerang. Meskipun perlawanan pertama Banda kan mereka menang kan, gara-gara orang-orang VOC ini tidak bisa menguasai apa kapan kapan surut gitu loh. Dia blow on sebenarnya. Jadi pas lagi surut kapalnya kan nggak bisa gerak tuh, diserang lah gitu kan. Tapi lama-lama mereka pinter. Hanya kemudian mendirikan benteng dan lain sebagainya. Benteng itu kan alat kontrol sosial kan dia Nah, itu. benar. Sengaja banget ditaruhnya di situ. Iya, benteng itu kan mungkin kita kalau sekarang bicara soal heritage ya, orang seneng gitu kalau lihat benteng gitu loh. Tapi kalau aku melihat benteng itu sebagai suatu hal yang menakutkan gitu loh. Pada era itu ya Pak ya, itu kan masyarakat tontonan ya. Maksudnya mereka datang ke sana kan untuk melihat orang dieksekusi kan. Iya. Dan kemudian menebar ketakutan, lalu kemudian tunduk dengan bentuk sistem dan perubahan. Itu Pak, ada satu lagi yang menarik tentang benteng Pak. Pernah ngobrol sama teman pelatih deh, benteng-benteng di Indonesia, kerjanya VOC ya. Benteng-benteng di Indonesia itu pasti di sebelah pasar Pak. Benteng Frederikburg sebelah pasar Beringharjo. Ya sengaja banget mereka naruh benteng di sebelah kegiatan ekonomi fundamental gitu. Bener. Banda naruh benteng-bentengnya di tempat pasar, di sebelah pasar Ya. Pala. Iya, betul. Ya. Kayak gitu. Bener sih. Tapi itu ngeri sih. Dulu mengubah pengetahuan tuh semengerikan itu gitu. Makanya untuk generasi yang baru lahir itu mereka tidak ada masalah Pak dengan kapitalisme gitu. Ya. Fair aja sistemnya. Ya kita memang harus saingan gitu. Ya boleh ada malas gitu. Jadi aku mencoba untuk survei teman-teman yang ambil kelas Marxisme itu memang bukan karena dia mau belajar Marxisme gitu loh. Karena memang nggak suka sama Marxisme gitu loh. Menarik kan? Kita mau kiri di Indonesia punya problem abang-abangan sih Pak. Iya, salah satunya itu gitu. Jadi bukan kita ngomong marxiolog dalam konteks ilmiah ya. Maksudnya kayak bagaimana kita menarik
benang merah bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam kolonialisme itu juga ada hubungannya dengan kebangkitan kapitalisme misalnya, atau mesin cetak misalnya, dan banyak hal gitu loh, kita bisa menjelaskannya gitu loh. Kan sebenarnya itu kan tujuan kenapa kita kemudian bisa belajar Marxisme dengan banyak cara gitu loh. Ya kan, ya sama seperti ya udah kita Marxisme kita gantilah, misal jadi apa, Weberian gitu kan, sama aja toh. Sebenarnya kan sama ya, maksudnya itu kan sebagai alat gitu lah, sebagai alat untuk menganalisis, sebagai cara sudut pandang untuk melihat problem-problem yang ada gitu loh. Tapi orang udah kedarung sensi gitu loh Pak. Iya nggak sih, kayak enggak jadi ada preteks dulu gitu loh, padahal ya menurutku menyenangkan gitu. Ya kayak tadi lah problem-problem gender gitu kan, problem gender dalam konteks kapitalisme kan beda ya, misalnya ya kayak kemarin ramai di Twitter itu loh Pak, yang di share sama Taufik kan, sebenarnya kan nggak nyambung ya, 3 hal dicampur-campur gitu kan, heteronormativitas gitu kan, terus kapitalisme sama apa Marxisme sama apa namanya kolonialisme gitu. Ya karena ini Twitter ya mungkin maksudnya bukan itu, tapi kan karena Twitter itu banyak yang direduksi gitu. Cuma memang heteronormativity itu kan dalam proses ini kan proses politik biner gitu kan. Terus aku kadang sering mikir itu loh. Sedangkan orang-orang yang anti heteronormativity, kalau aku ngobrol sama Rizali, nggak bisa digabungkan antara yang ontologis dan yang gender gitu loh. Coba kalau heteronormativity kita masukkan dalam konteks ontologis, kan nggak mungkin jadi homogeneity semua sama. Iya. Sebenarnya menurutku ada satu paradoks sih, tapi ya karena kita ngomong kajian itu kan kajian paling sensitif sedunia ya. Kalau kata Min Seong Kim tuh pas dia dulu kuliah S3 di Essex itu, orang-orang kajian gender itu orang-orang yang paling sensi gitu. Maksudnya sensi bukan artian negatif ya, tapi kita harus hati-hati ngomongnya gitu loh. Harus tahu pemilihannya gitu loh. Kalau enggak kita dianggap toksik. salah ngomong dikit. Tapi ini menarik sih sebetulnya. Kalau dalam kajian ontologi pluralistik itu kan berarti embracing banyak hal ya kan. Nah, heterogenitas itu masuk nggak dalam embracing banyak hal gitu loh. Tapi iya kan, apakah harus sama gitu loh, misalnya homo, heteros gitu kan. Jadi, tapi ini bukan ranah ontologis ya, tapi ya whatever. Jadi memang agak sulit sih ketika kita ngomong Marx dan gender, dan menurutku Soren Mao tidak begitu penting ya dia memasukkan itu komenku sih. So kayak oke, bolehlah kita menyinggung sedikit, tapi nggak begitu esensial dalam youth comprehension kajian ini. Ya, bab 7 agak OT sih hitungannya. Ya mungkin work agendanya Soren Mao, jadi ya apa-apa. Dan kita lebih aware gitu dengan permasalahan itu. Tapi kan sebetulnya Marx sendiri kan tidak membedakan ya, yang dia mau adalah manusia gitu loh. Kalau dalam perspektif ya, tapi memang dalam pembacaan dan para kritikus feminis dan Marxis kan, Marx hanya melihat kerja itu ada pada laki-laki gitu loh. Tapi aku tidak mau terjebak pada perdebatan ini sih, laki-laki dan perempuan gitu loh. Maksudnya kayak aku melihat bahwa hari ini kita masuk dalam sistem kapitalisme titik gitu, dan semua orang terlibat gitu loh. Entah kamu queer, entah kamu hetero, entah kamu apalah varian-varian yang lain gitu. Gue sebenarnya yang agak gue takutin ya dari kegiatan ini, maksudnya kegiatan politik identitas ini ya, dengan menciptakan banyak distingsi atas gender ini, sebenarnya kan ya itu ngutip si Vogel itu kan, sebenarnya yang dilawan itu kan gender role ya, role-nya kan sebagai seseorang harus ngelakuin sesuatu karena dia secara alamiah begitu, itu yang harus dilawan sebenarnya. Sisanya mah semua orang bebas mau kayak gimana, tapi begitu menciptakan macam-macam jenis
fluid ini, gue takut bakal menciptakan antagonisme baru gitu loh, yang justru sangat Nah, menguntungkan. ya itu di Amerika, Pak. Di Amerika kan Bener, kayak gitu. bener. Ya, kayak itu nggak apa-apa, ya terserah kamu mau ngomong declare lah, aku sekarang memiliki 3 gender misalnya. Nggak apa-apa. Tapi ya nanti aku ngomong kayak gini dianggap misoginis lah, dianggap patriarkal, kalau laki-laki lah apa. Terus kayak, why that you debate about it gitu loh sih, kayak oke, ini problem selesai gitu, kita fokus ke hal perjuangan gitu loh. Iya nggak sih? Itu kayak saya kayak oke, di internet ada nih ya, aku kemarin nemu di Instagram, nggak tahu ini memang bercanda apa serius, tapi kayaknya videonya serius. Dia bilang biasanya kalau di Instagram apa malah itu kan, di TikTok apa mana kan, orang-orang Amerika yang memang terbuka, katanya pikirannya terbuka itu melakukan apa, declare gitu kan, Pak. Nah, dia declare lah di internet, bilang aku tuh genderku 3 gitu, laki-laki, perempuan, dan non gitu. Nah kan ya oke, udah oke, terus apa habis itu gitu. Jadi dia bilang, aku cuma minta dihormati dengan pilihanku menjadi 3 ini, oke, selesai kan. Apakah lalu orang-orang dengan 3 gender itu akan bekerja dengan cara yang berbeda? Enggak, sama aja. Penindasan, diskriminasi pasti selalu ada, apalagi represi dalam bidang kapital, apalagi itu ada sekali gitu. Benar. Ya kan? Maksudnya kan perlawanannya gini, apakah kemudian gerakannya itu akan sama ketika kita melawan diskriminasi gender, apa kemudian kapitalisme berubah? Kalau bisa, ini serius, Ros. Kalau memang bisa, ya kita lakukan, ya nggak sih? Benar, setuju. Kalau memang bisa loh. Cuma kan malah akhir-akhir ini malah dipolitisasi kan? Ya, entahlah gitu. Itu dia apa, si Soren juga pengen sebenarnya pengen, entah kenapa dia mungkin berhati-hati ya, tapi gue ngeliat sebenarnya dia pengen ngebawa itu, dia nulis bab ini ada kemungkinan salah satu alasannya buat mengakomodir pandangan ini, terus yang kedua juga dia pengen ngasih lihat bahwa pandangan ini pun gue bisa akomodir tapi sampai ke titik Sampai ini sejauh doang. mana? Iya. Iya, sisanya tuh kita harus ngomongin masalah lo sebagai proletar. Terlepas Iya. dari lo apa, lo sebagai proletar gitu. Nah, tapi masalahnya woke agenda ini lahirnya di kaum elit, Pak. Iya, dan sangat dimanfaatkan sama mereka sebenarnya. Iya, sore itu bukan apa, muncul fashion baru, ya kan? Muncul gaya hidup baru, ya nggak? Iya. Dan itu elit gitu loh. Dan yang nggak semua sih, nggak semua, karena aku kenal juga ada orang yang bagus gitu loh, kayak, tapi yang bagus sih nggak neko-neko gitu loh. Paham kan maksudku sampai sini? Nah gitulah. Yang dia intellectually good, kerja juga bagus, dia tolerable banget dengan perubahan sosial, dengan apa gitu ya. Terus aku tanya sama dia, kok kamu bisa gini? Ya bisa, ya bisa-bisa aja aku gini, cuma ya aku kenapa nggak mau speak up, karena udah capek gitu. Semua perjuangan yang aku lakukan diruntuhkan oleh orang-orang yang baru kemarin sore gitu loh. Dalam artian apa ya, jadi kan berat ya, kayak perjuangan diskriminasi itu kan harus pelan ya, nggak bisa langsung membawa perubahan jegrek gitu loh, Sos. Nah, kecuali ya kalau mau revolusi. Nah, itu baru berhasil satu agenda baru berhasil, besok paginya dirusak oleh orang-orang baru juga gitu loh. Kasus kekerasan, kasus apa, kasus ini itu. Tapi ya salah juga kalau kita ngelihat pakai logika heteronormativitas gitu loh, bahwa semua orang bisa melakukan kekerasan kok. Kalau di kita kan enggak, kita ngelihat orang-orang LGBTQ+ queer itu dianggap selalu akan dan pasti melakukan kekerasan seksual kan terhadap pasangannya, ya kan? Kan gitu kan, terus kan ini ngomongin norma, ngomongin apa gitu loh. Tapi apakah kemudian orang yang hetero tidak pernah melakukan kekerasan? Oh, jangan salah. Justru tingkat-tingkat KDRT juga lahir dari orang-orang yang sudah menikah dan Banyak banget, Pak. pasangan gitu dan seterusnya. Artinya
Kita ngomong kekerasan itu kan pada term universal kan. Nah, ketika pada term universal itu kita ganti kata kekerasan, kita ganti dengan kata kerja, berarti ya semua bisa berdampak pada kerja, ya enggak? Iya. Benar. Ya kan, berarti pada akhirnya kapitalis tidak melihat pilihan gender kita menjadi apa, lalu kita pasti akan jadi kapitalis, enggak juga. Iya kan? Saya apakah orang yang tidak memilih untuk jadi queer lalu lantas dia tidak kapitalis? Nggak ada hubungannya. Kan nggak ada hubungannya kan? Apakah kemudian orang Yahudi itu selalu kapitalis? Apakah seorang Muslim itu pasti bebas dari kapitalis? Ya nggak juga. Kita ngomong pada proyek besarnya Marx kan pada akhirnya. Itu loh yang maksudku, aku bayangkan. Benar, setuju. Terus memang penekanannya situ sih, daripada ya kita nyelesain musuh utama yang besar dulu. Soalnya kalau kita nggak nyelesain dia, problem baru akan muncul kan. Problem-problem kecil-kecil lainnya bakal terus-terusan muncul tentang masalah-masalah gender, rasisme, ageism apa. Nah, ya itu makanya itu aku bilang di paperku yang ke Italia kan sebenarnya aku mau ngomongin itu. Problem non-human itu pada level micropolitics, di mana new materialisme itu berusaha untuk mengafirmasi atau melakukan embracing ya, embrace gitu ke yang non-human entity, termasuk nanti pada tataran queer, LGBTQ plus macam-macam gitu loh. Pada level micropolitics itu. Nah, micropolitics itu kan berjalan pada level identitas itu ya. Nah, kajian ekomarxisme Marx itu sendiri di dalam antroposen baru ditembak pada level yang lebih global. Marx yang bisa nyelesain dengan ekomarxismenya, maksudku sih kayak gitu sebetulnya. Aku ingin menganggap ada pembedaan mikro dan makropolitik itu. Musuh utamanya kan di level yang makro. Gitu. Aku lebih percaya itu sih kepada level yang makro ya. Dalam struktur dan suprastruktur gitu kan. Ya, kayak meskipun memang superstruktur ini dipengaruhi oleh yang paling fundament gitu, bahwa ekonomi geraknya, tapi kan apa yang mendahului si hasrat ekonomik ini kan tetap ada gitu loh, pasti gitu. Aku yakin itu sih. Dan kebetulan kita hidup di era post kolonialisme plus globalisme gitu loh. Jadi globalisasi gitu. Jadi kayak Benar. Jadi gimana caranya kamu violence tapi tidak menyakiti gitu loh. Jadi Aduh. Aneh kan? Dulu kan violence pasti menyakiti ya kan? Nah, itu tuh. Iya. Ya, proyek identitas ya lagi-lagi ya. Ini pesawat bahasa sih sos. Aduh, kamu masuk semantik sih. Ya gitu lah Pak. Tapi pokoknya lepas dari pembahasan ini, tapi ya gitu. Oke. Kita udah masuk ke salah aku malah kelewatan, malah yang universal power of value ini penting sebenarnya, tapi udahlah besok lah, next. Seru Jadi yang tuh. ngomong dominasi sih. Seru tuh. Berarti pada akhirnya politik difference itu tadi, political difference, politik pembeda identitas itu munculnya itu sebagai dampak saja ya, atau justru sebagai katalisator utama Pak menurutmu? Katalisator juga dan dampak juga sih Pak. Jadi ya bahasanya itu strengthen and strengthened by it. Jadi dia dua twofold ya, dua lapis ya. Bagaimanapun kapitalisme gak sepinter itu untuk menciptakan gak sepinter itu.
maksudnya dia itu bukan penyebab segala keburukan di dunia ini gitu loh, enggak. Opresi rasial itu udah ada, gender gender difference, gender problem itu juga udah ada dari dulu. Tapi sekali lagi ini nggak absolut ya. Dan begitu kapitalisme ada langsung dimanfaatin banget. Jadi makin parah kan setelah kapitalisme ada. Makanya. Tapi emang gila sih menurutku. Aku yang gila itu pemaksaan ketika agraria ke industri sih. Aku kalau ngebayangin baca story-nya itu kayak kok bisa gitu loh, kepikiran gitu loh untuk maksain kehendak orang mau kerja apa gitu loh. Benar. Tapi ketika kita bicara ini lebih jauh, apakah Soren mau akan mengarahkan itu pada moral nggak, menurut Mas? Sampai gue baca selesai ya, dia punya struggle di situ Pak, punya perdebatan sendiri gitu dari cara nulisnya dia nggak punya konsepsi moral, pasti konsepsi etis lebih tepatnya, konsepsi etis terhadap Marxian, tapi dia punya penekanan bahwa kapital itu uniquely impersonal gitu loh. Jadi kita nggak bisa melulu tusuk-tusukan antar manusia karena problem kapital ini nih nggak kita makan kita nyemilin orang kaya, orang kaya kita cemilin gitu, kita kanibalin juga kapitalisme tuh bakal bangkit lagi. Kalau semua orang kaya kita makanin, kita gadoin juga bakal kapitalisme ada lagi karena masalah kapitalisme lebih daripada perdebatan yaitu perjuangan kelas, masalah antagonisme kelas mata enggak, tapi ada antagonisme yang lebih luas lagi, yaitu perjuangan atas kapital, antagonisme kapital. Jadi dia pengen lepas dari situ sih sebenarnya. Ya. Kalau Graham Pearce yang kemarin kita baca itu kan Marxist and Buddhist itu kan sangat moral sekali ya yang dibawa ya. Greedy ya kan. Berkapitalisme itu serakah ya kan. Maka kita jangan serakah ya nggak sih? Benar. Boros, maka kita jangan boros. Ya intinya sih gitu ya. As a movement gitu, as a sikap kan, attitude kan sebetulnya kan. Masih attitude lah, sikap labor tuh harus gitu. Ya. Bab selanjutnya menurut gue ya benar kata lo tadi yang lo ceritain di awal juga, ini bab beratnya ya, selain nanti bab kuncinya selain value. Gimana? Ya nilai sebagai dominatornya itu. Iya, ada satu penekanan yang dia puncaknya di sini terus nanti dia ulang-ulang lagi setelahnya ya, bahwa value presuppose class itu yang butuh penekanan penting banget, bahwa kelas sendiri pun ada gara-gara ada value, dan value ini yang butuh beneran musuh utama yang bakal kita lawan, istilahnya kayak gitu. Jadi perjuangan kelas ini bukan ngeruntuhin kelas bourgeois yang udah ada terus udah pasti bukan muncul lagi bourgeois yang baru kan kalau misalnya kita diamin gitu aja. Kita harus ngeruntuhin nilainya. Kalau nilainya luntuh ya udah nggak mungkin ada bourgeois lagi, soalnya bourgeois udah kehilangan tahtanya kan, buat apa dia duduk di mana gitu loh, gak ada nilai lagi yang dipertahankan buat seorang jadi bourgeois. Nah iya kan yang ditakutkan adalah dengan cara kekerasan lagi toh Pak. Maksudnya, Benar. Ya harus dipangkas akar-akarnya. Benar. Ya ibarat kayak bayangkan satu angkatan 65 yang dihilangkan gitu kan. Satu angkatan sejarah gitu loh. Hilangkan ya hilang kan. Maksudnya itu the value of spirit mereka untuk berjuang kan hilang semuanya udah. Jadi akhirnya orang milih jalan shortcut itu gitu loh.
Cuma untuk meyakinkan value ini kan, akhirnya kan penting, makanya orang-orang seperti Soren mau tuh harus diperbanyak gitu loh, di cloning. Maksudnya di cloning dalam artian dia mempromosikan nilai-nilai yang reasonable, masuk akal gitu loh. Bahwa ini loh buktinya gitu loh. Tapi kan sayangnya bukti-bukti itu kan tidak pernah ditindak secara serius kan? Ya benar. Iya, karena menyenangkan. Karena menyenangkan. Kalau pengalaman Taufik kemarin ke Yunani ya, dia cerita bahwa intelektually Yunani bagus filsuf-filsufnya gitu. Tapi kalau lihat kehidupan sosialnya tuh mending enak tinggal di Jogja katanya. Aduh, kok bisa? Kenapa tuh? Ya kan mereka bekas bangkrut kan dulu, 2018 kan. Baru-baru ini. Iya ya kan, belum lama tuh. Bangkrut utang itu loh Pak. Utang sama gurita. IMF. Ya, Bank Dunia dan ya Taufik melihat pengalaman dia cerita ya ke aku ya, banyak orang gelandangan, banyak tempat-tempat kumuh. Ya aku bilang sama Taufik sih, ya lu aja lu tinggalnya di hotel yang murah. Tapi nggak iya. Benar. tapi good, tapi something yang bisa kamu pelajari ya kamu tahu realitas sesungguhnya itu. Kayak ibarat ya kalau bule nggak main di Jakarta pinggiran ya nggak akan tahu kan apa itu Jakarta ya kan. Benar. Kalau bule mainnya cuma di daerah Kemang, Iya, Sudirman ya. Sudirman, Menteng. Kesannya Jakarta udah bagus banget. Coba main ke daerah Pasar Rebo, Pasar Rebo, daerah Pademangan, itu kaget juga dia. Makanya. Bener sih. Ya. Oke Pak. Sip. Ada lagi nggak? Udah sih, paling untuk bab selanjutnya bakal kita lumayan berat soalnya bagian Tahun depan ya. tahun depan. 2 bab selanjutnya ini bagian esensial yang nanti bakal diulang-ulangi terus di khususnya pokoknya buat catatan beratnya itu ada di bab 89 sama bab 11-12. Ya. Itu yang bakal jadi peran penting sumbangsih penting Soren Mau terhadap perdebatan Marxisme. Oke lah, mantap. Yo, tapi kita aman ya, ini kita kan ngomongnya santai aja kan, tidak ada unsur pelibatan seni seperti yang kemarin diturunkan ya Pak ya, jadi aman ya kita ya. Itu orang Jogja loh Pak. Ya emang, pernah ini Pak, pernah apa, panggil acara sama alumni filsafat juga waktu itu, aku lihat. Pas dulu belum seterkenal sekarang ya, kan dulu kan masih ya biasa, sekarang jadi superstar. Oh iya superstar lah. Lagian benar-benar kan malah dibikin jadi alat promosi gratis juga kan sebenarnya. Kan udah laku terjual Pak. Iya gara-gara. Cuma kalau didiemin, diem aja udah. Nggak ada yang mau jual gambar kayak gitu ya kan. So kayak oke, AI aja bisa gitu. Misalnya ya orang kayak nyepelein gitu loh. Tapi gara-gara ada bumbu politik, orang nggak bisa nyepelein lagi nih Pak. Udah. Nah itu harusnya next time ya, seni dan fetishisme komoditas ya kasih asik. Asik tuh. Boleh. Apa Jameson ya berarti ya? Iya kan, seni kan sebenarnya menarik kan, field paling menarik ya, yang itu membebaskan tapi juga sangat rawan kapitalisasi ya nggak? Itunya siapa? Kemarin Brigita dong. Ya misalnya apakah orang X gitu, dia seniman tapi dia punya pabrik, terus dia memperkerjakan puluhan ribu pekerja pabrik seni yang katanya seniman itu, dia sebut kemana-mana seniman tapi dia nggak pernah nyentuh seniman, barangnya itu nggak pernah disentuh, tiba-tiba jadilah patung-patung besar gitu kan, patung-patung apa misal. Nah itu kan juga jadi pertanyaan kan Pak, apakah seni itu collective work apa solo ya kan? Nah, apakah industrialisasi gitu, jadi itu menarik sih, itu benar-benar percakapan yang solid. Artinya sebetulnya kesimpulannya ya
untuk menutup obrolan sore mau ini ya sebenarnya mute compulsion itu ada di mana-mana gitu loh Pak. Maksudnya nggak cuma gender, nggak cuma ekonomi, nggak cuma apa, ekologi, bahkan seni dan lain sebagainya itu terjadi gitu loh. Dan dia justru malah bentuk dominasi via ekonomi ini nih, dominasi di ruang ekonomi ini malah dominasi yang paling butuh diruntuhkan, tapi ya itu yes, paling susah diruntuhkan soalnya kita nggak pernah berasa langsung loh. Kayak betul. gitu-gitu. Karena semua beririsan. Coba Hmm. kajian gender yang berikatan dengan ekonomi kan pasti akan ngomongnya apa, lifestyle ya kan, Yes, benar. terus persepsi soal kebertubuhan, misalnya apa, laki-laki ganteng seperti apa, perempuan cantik seperti apa, itu kan tubuh ya, kita ngomongin kebertubuhan dan seterusnya, dan situ nanti masuk komodifikasi ekonomi misalnya, dan banyak hal lah. Ekologi apalagi udah sangat singgungan banget. Bisa nggak sih membayangkan dunia tanpa ekonomi, itu kan jadi pertanyaan menarik sebenarnya Pak. Itu satu buku sendiri itu, silakan ditulis. Nah, kalau kita lagi baca Soren Mau kan siapa tahu kan Sosiawan Permadi, asik. Sama-sama SO. Ya, O-nya coret ya. Enggak kan, Soren kan 5 kata kan. Kamu berarti ya sosia aja. Sosia. Jangan ada lawannya, sosia. Sosia kan mau jadi sosia per. Ya, siapa nama? Ya wis lah. Kalau gitu tak matiin dulu ini apa recordnya. Siap. Thank you teman-teman semua. Dan nyimak nggak kerasa udah setahun ya kan. Udah setahun loh ini kita kayak gini. Nggak kerasa. Thank you pendengar setia. Meskipun dengarnya pada lompat-lompat, aku bisa lihat dari ini apa algoritma YouTube Pak. Jadi kebanyakan pendengar kita ini lompat-lompat Pak. Dicari part-part lucu-lucu kayaknya. Terus dipotong, dimasukin ke TikTok ya kan, terus di monetize ya. Iyalah. Enggak. Oke lah. Thank you semuanya. Sampai jumpa tahun depan 2025. Semoga kita bisa baca lebih banyak lagi, harapannya ya. Kalau intinya tuh gini, kalau baca-baca random sering muncul, artinya ya kita lagi slow, lagi nggak bekerja ya kan. Tapi kalau jarang berarti tandanya betul-betul sedang diperbudak oleh kapitalis. Thank you semuanya, selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa tahun depan. Feliz Navidad.